بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن من أشهر الأقوال في تعيين الاسم الأعظم وأولاها بالصواب وأقربها للأدلة هو أن الاسم الأعظم هو الله. Sesungguhnya pendapat yang paling populer untuk menentukan apakah nama Allah yang paling agung dan pendapat yang paling benar, yang paling dekat dengan dalil-dalil bahwasanya nama Allah yang paling agung adalah Allah itu sendiri, huwallah. Jadi nama yang paling agung adalah Allah. Dan Allah maknanya adalah Dzul Uluhiyah, Tuhan yang berhak diibadati, Tuhan pemilik segala macam bentuk ibadah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan bagi hamba-hambanya untuk mengibadatinya dan menyerunya dengan nama yang paling agung, Allah. Tatkala hamba mengatakan ya Allah, maknanya wahai Tuhan, hanya Engkaulah yang berhak aku ibadati. Karena kita diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, inilah nama yang paling agung menurut pendapat yang paling dekat dengan kebenaran. Wa ila hadzal qawli dhahaba jam'un min ahli ilmi. Dan pendapat ini adalah yang dipegang oleh sebagian daripada ulama. Qala al-Imam Abu Abdullah Ibnu Mandah, berkata Imam Abu Abdullah Ibnu Mandah fi kitabih At-Tauhid, dalam kitabnya yang berjudul At-Tauhid, wa qad ikhtara fihi, dan dia telah memilih dalam kitab tersebut, yakni Ibnu Mandah memilih dalam kitab tersebut, anna ismallahil a'zam huwallah, bahwasanya nama yang paling agung, yang paling besar di antara seluruh nama Allah adalah Allah itu sendiri. Qala, berkata Ibnu Mandah, fasmuhu Allah ma'rifatu dzatihi, maka nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan ma'rifat. Ma'rifat adalah sesuatu yang mengenalkan dzatihi dengan zat Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan makhluk dengan zatnya. Karena itulah dia sebutkan dirinya dengan nama-nama Allah, dengan nama Allah, ya, innani anallahu la ilaha ghairi. Itu Allah katakan kepada Musa di gunung Tursina ketika Musa mengambil daripada Allah Subhanahu wa taala wahyu pertama, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha ghairi, tidak ada Tuhan selainku. Ya, maka inilah nama yang terbesar menurut sebagian ulama, di antaranya adalah Ibnu Mandah dalam kitabnya Tauhid. Mana Allahu khalqahu an yatasamma bihi ahadun min khalqihi. Allah telah menutup pintu, ya, sehingga tak ada satupun makhluk yang berani menamakan dirinya dengan nama Allah. Tak ada. Sampai saat ini sudah berapa tahun bumi ini, berapa miliar umurnya, tak ada orang yang punya nama Allah. Tak ada, baik golongan manusia maupun jin. Tak ada yang punya nama. Siapa namamu? Allah. Tak berani. Tidak berani. Allah Subhanahu wa taala, ya, telah menutup pintu itu. Nama itu hanyalah milik Allah semata. Ya, kalau andai kata nama-nama lain ada, seperti Ar-Rahman. Sebagian orang berani mengatakan ana Ar-Rahman, sebagaimana Musailamah al-Kadzdzab, saya ini Rahmannya Yamamah, negeri Yamamah. Tapi Allah tak berani. Ya, iblis pun kalau menggoda manusia tak berani mengatakan ana Allah, paling dia mengatakan ana Rabbuka. Tatkala iblis, syaitan menggoda Abdul Qadir Al-Jili atau Al-Jilani, dan dia dalam berkata, wahai Abdul Qadir, dalam bentuk cahaya datang, ya, sesungguhnya aku adalah Rabbuka, Tuhanmu. Dia tak mengatakan ana Allah, aku Tuhanmu, ana Rabbuka, aku Tuhanmu, aku terhalalkan bagimu apa yang kuharamkan. Tak berani.
Ya, Fir'aun yang paling berani mengaku Tuhan tak berani mengatakan aku Allah. Tapi dia mengatakan dirinya adalah Rabb. Ya, apa kata Ibrahim, kata Fir'aun, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, atau mengatakan dirinya ilah, aku tak tahu baikkan ada Tuhan selainku. Dia mengatakan ana rabbukum, akulah Tuhan kalian al-a'la. Rabbun, ilah, tapi Allah tak ada yang berani. Au yud'a bismihi ilahun min dunih, tak ada pula Tuhan-Tuhan selain Allah yang dipanggil dengan gelar Allah. Ada Latta, ada Uzza, ada Hubal, dan sebagian nama-nama berhala tersebut diambil daripada nama Allah sendiri. Azizun diambil daripadanya Uzza, ya, begitulah seterusnya. Tak ada yang berani mengambil nama Allah untuk dirinya, menamakan anaknya dengan nama Allah ataupun Tuhannya dengan nama Allah. Ja'alahu awwalal iman, Allah menjadikan nama Allah adalah bab pintu masuk ke dalam iman. Asyhadu an la ilaha illallah, itu pintu iman. Barang siapa yang mau masuk ke dalam Islam, wajib awalnya mengucapkan kalimat Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Wa amudal Islam, dialah tiangnya Islam. Wa kalimatul haqqi wal ikhlas, Allah menjadikan kalimat Allah adalah kalimat yang hak, dan itulah kalimat ikhlas, ya. Wa mukhalafatul adad wal isyrak fihi, Allah menjadikan kalimat Allah, ya, kalimat yang hak, kalimat ikhlas, kalimat yang menyelisihi berbagai macam bentuk, ya, sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Yuhtajazul qailu minal qatli, seseorang yang telah mengucapkan kata-kata ini, asyhadu an la ilaha illallah, maka dia tak boleh lagi dibunuh, terhalang. Kata Nabi, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali Allah, ya. Faman qala dzalika asama minni dima'ahum, barang siapa mengatakan ucapan tersebut, mereka telah menahan dariku darah mereka untuk ditumpahkan. Wa bihi yuftatahul faraidu, dengan Allah ini pula lah, ya, dibuka segala macam bentuk kewajiban-kewajiban, ya. Wa tan'aqidu al-faraid, bisa diartikan sini adalah salat yang fardu, al-faraid. Dengan kalimat Allah ini pula lah dimulai kalimat salat, ya, salat fardu yang rukunnya adalah al-Fatihah. Yang Fatihah tersebut awalnya adalah, sebagaimana ulama berselisih, ada yang mengatakan bismillah, Allah pertamanya, atau yang mengatakan pertamanya ada alhamdulillah, tetap Allah. Dengannya lah dimulai segala macam bentuk salat-salat yang fardu. Wa tan'aqidul aiman, dengan kata Allah ini pula lah sah akan menjadi sumpah, akan, yakni dengan kata Allah ini akan sah sumpah-sumpah. Karena orang jika bersumpah wajib dengan nama Allah tabaraka taala, tanpa nama Allah tak sah sumpahnya. Dia berkata, wallahi aku akan pergi hari ini ke sini, wallahi aku akan beri makan, dan seterusnya. Wa ista'adha minasyaitan, dengan kata Allah inilah, ya, dilindungi manusia daripada syaitan. Allah mengatakan, fasta'idz billah, berlindunglah engkau dengan Allah daripada syaitan. Wa bismihi yuftatahu wa yukhtamul asya, dengan namanya dimulai dan ditutup segala sesuatu urusan, ya. Bismillah walhamdulillah, kita mulai dengan bismillah, kita akhiri dengan alhamdulillah. Tabarakasmuhu wa la ilaha ghairuhu, maha tinggi nama tersebut, maha berkah nama tersebut. Wa li hadzal ism al-karim min al-khasa'is ma laysa li ghairihi min al-asma'. Sesungguhnya nama Allah ini, Allah memiliki kekhususan yang tak dimiliki dalam nama-nama lainnya dari nama Allah Subhanahu wa taala. Wa min khasa'isihi, di antara kekhususan nama ini, keistimewaannya, annallaha yudhifu
sairul asma ilaihi, bahwasanya Allah SWT menambahkan semua nama-nama Allah lainnya untuk menjelaskan Allah ini sendiri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, dialah pengasih lagi penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim menjelaskan Allah. Ya. Dalam surah Al-Hasyr, wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus, wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus, as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Semua nama ini menjelaskan Allah. Ya. Ini kekhususannya. Bukan sebaliknya. Kaqaulihi walillahil asmaul husna. Contohnya Allah mengatakan walillahi, milik Allah lah al-asmaul husna, semua nama-nama yang baik. Jadi nama-nama yang baik itu semuanya milik Allah. Berarti Allah inilah pangkalnya. Ya. Wa yuqalu al-aziz, karena itulah dikatakan al-azizur wa al-azizu war-rahmanu wal-karimu wal-quddusu min asma'illah. Karena itulah kita menyatakan yang namanya al-aziz, Tuhan yang maha perkasa, ar-rahman, Tuhan yang maha pengasih, al-karim, Tuhan yang maha dermawan, al-quddus, Tuhan yang maha suci, min asma'illah. Semua nama-nama ini baik al-aziz, ar-rahman, al-quddus adalah bagian daripada nama-nama Allah. Berarti Allah lah pangkalnya. Wala yuqalu Allah min asma'ir rahman. Bukan sebaliknya kita katakan Allah adalah nama bagi Ar-Rahman. Tidak. Tapi Ar-Rahman adalah nama bagi Allah. Bal inna hadzal ismal karima mutadamminun li jami'i ma'anil asma'il husna. Bahkan nama ini mencakup segala macam makna-makna yang terkandung dalam semua nama Allah yang bagus-bagus. Dalun 'alaiha ijmalan, menunjukkan Allah inilah, ya. Semua nama-nama Allah SWT itu kembali menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya semua nama yang bagus ini merujuk kepada satu nama terbesar, yaitu nama Allah. Dialah Tuhan yang berhak diibadati oleh makhluknya. Wal asmaul husna tabinun wa tafsilun li sifatil ilahiyah. Maka semua nama-nama Allah lain yang disebut dengan nama Allah husna adalah tabyin, penjelas, tafsil, perinci, ya, li sifatil ilahiyah, sebagai bentuk rincian yang terkandung dalam nama-nama tersebut sifat-sifat Tuhan Allah. Ar-Rahman dalam terkandung sifat rahmah, Al-Ghafur dalam sifat Al-Maghfirah, dan begitulah seterusnya. Falihadhil ma'anil 'azimah wa ghairiha, karena makna-makna agung seperti inilah dan sebab-sebab lainnya, mimma ikhtassa bihadzal ism, yang membuat nama ini memiliki nama yang spesial, kekhususan, dhahaba ghairu wahidin min ahli ilmi ila ikhtiyari annahu al-ismul 'azam. Dengan sebab itulah sebagian ulama mengatakan inilah nama Allah yang paling agung. Mimma yuqawi hadza, di antara menguatkan ini, anna hadzal ismul karima qad warada fi jami'il ahadits, bahwasanya nama Allah ini, Allah, ya, tertera dalam semua hadis allati fiha al-isyaratu ila ismil azam. Semua hadis yang mensyaratkan dalamnya ada nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Ini pendapat pertama, Allah adalah nama yang paling agung.